anak-anak. Pagi, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta adik Karlin maju pimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk adik yang telah memimpin kita dalam doa. Oke, sebelumnya Ibu mau mengapresiasi dulu. Apakah semuanya hadir hari ini? Hadir, Ibu. Oke, kita berkapres dulu. Oke, jadi adik-adik, materi kita hari ini adalah tentang laju reaksi. Sebelum kita masuk ke materi inti, kita harus mengetahui dulu untuk apa kita mempelajari materi laju reaksi ini. Jadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini itu untuk mengetahui pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Baik, hari ini kita akan belajar tentang laju reaksi. Sebelum itu, Ibu akan menanyakan tugas yang minggu lalu sudah diberikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Apakah kalian sudah mengerjakan tugas yang minggu lalu Ibu berikan? Sudah, Ibu. Oke. Kalau sudah, Ibu minta kalian duduk berdasarkan kelompok yang sudah minggu lalu Ibu bagi kelompok. Silakan bergegas untuk membentuk kelompok. Setelah itu kalian mempersiapkan diri untuk mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian kerjakan. Oke, jadi di sini kelompok 1 membahas tentang konsentrasi reaktan. Yang kelompok 2 membahas tentang suhu, yang kelompok 3 membahas tentang katalis, kelompok 4 membahas tentang luas permukaan, dan kelompok 5 membahas tentang tekanan. Untuk kelompok 1 saya berikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, kelompok 1 itu di sini, kelompok 2 di belakang, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini, dan kelompok 5 juga ada di sebelah sini. Kelompok 1 saya berikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Jadi baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas eksperimen yang sudah diberikan kemarin. Jadi kami di sini membahas tentang konsentrasi reaktan, yaitu reaksi antara cuka dan soda kue. Nah, jadi pertama itu kami menyiapkan dua larutan cuka dengan konsentrasi yang berbeda. Larutan cuka pertama itu cuka murni, sedangkan yang kedua yaitu cuka encer. Kemudian kami menambahkan 1 sendok teh soda kue ke masing-masing larutan. Nah, kemudian hasil yang kami peroleh yaitu larutan cuka pekat itu menghasilkan globulasi cepat dan lebih banyak dibandingkan larutan encer karena konsentrasi asamnya itu lebih tinggi, meningkatkan pembukaan antar partikel. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok. Mungkin ada masukan atau ada yang ingin menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1? Makasih, Bu. Oke, kalau begitu berdasarkan presentasi dari kelompok 1 tentang konsentrasi reaktan, semakin tinggi konsentrasi, maka semakin sering tumbukan antara partikel dan sehingga reaksi berlangsung lebih cepat. Kalau begitu kita lanjut kelompok kedua. Silakan. Saya perwakilan dari kelompok 2. Ini tugas eksperimen yang diberikan yaitu tentang suhu. Yang pertama kami menyiapkan 3 gelas air dengan suhu yang berbeda, yaitu suhu dingin, suhu ruang, dan panas.
Kemudian kami masukkan satu tablet vitamin C ke masing-masing gelas. Dan hasil yang diperoleh yaitu tablet di air panas larut lebih cepat, diikuti air suhu ruang dan paling lambat di air dingin. Karena suhu tinggi meningkatkan energi kinetik partikel sehingga reaksi lebih cepat. Ada yang ingin menanggapi hasil presentasi dari kelompok 2? Kalau tidak ada, jadi di sini kelompok 2 membahas tentang suhu. Jadi peningkatan suhu meningkatkan energi kinetik partikel sehingga peluang tumpukan efektif lebih besar. Apakah kalian sudah mengerti? Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3, silakan mempresentasikan hasilnya. Mari saya kelompok yang 3 akan mempresentasikan hasil eksperimen kami tentang teknik hidrogen peroksida dengan antisrabu. Masalah yang pertama yaitu kami mengumpulkan 50 ml hidrogen peroksida dengan 1,5 gram cairan piring dalam gelas. Kemudian kami menambahkan 1 ml lagi. Dan hasil yang diperoleh yaitu dengan lagi bisa terjadi sangat cepat karena batas mempercepat reaksitas oksigen terhadap dengan gas. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Ada yang ingin menanggapi? Oke. Jadi di sini katalis itu katalis mempercepat reaksi dengan menurunkan energi aktivitas tanpa ikut habis dalam reaksi. Apa kalian sudah mengerti? Sudah. Oke, kita lanjut di kelompok 4. Oke, baik. Jadi saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami di sini. Eksperimen kami tentang luas permukaan itu larutan gula pasir dan gula batu dalam air. Nah, kawan-kawan yang kami buat itu yang pertama kami menyiapkan 2 gelas air dengan suhu yang sama. Lalu kami masukkan 1 sendok gula pasir ke gelas pertama dan sepotong gula batu dengan massa yang sama ke gelas kedua. Lalu kami aduk kedua larutan dan amati masing-masing larutan. Hasil yang kami dapat yaitu gula pasir larut lebih cepat dibanding gula batu karena luas permukaan partikel gula pasir lebih besar sehingga lebih banyak area untuk bereaksi dengan air. Kita berikan aplaus untuk kelompok 4. Ada yang ingin menanggapi? Pas. Jadi di sini luas permukaan itu reaksi yang melibatkan zat padat berjalan lebih cepat jika luas permukaan lebih besar karena lebih banyak area untuk tumbukan. Jadi kalian sudah mengerti? Sudah. Oke. Kita lanjut ke kelompok yang kelima. Misalnya, Baik, saya mempresentasikan tentang kerja kami tentang eksperimen yang dilakukan yaitu membuka botol soda setelah dikonsum. Langkah yang dilakukan yaitu siapkan botol soda berkarbonasi akan jumlah yang sama. Yang kedua, biarkan botol pertama dalam kondisi diam sementara botol kedua dikocok. Yang ketiga, buka kedua botol perlahan dan amati kecepatan pelepasan gas karbon dioksida. Jadi hasil eksperimennya, botol yang dikocok menghasilkan semburan gas lebih cepat karena tekanan di dalam botol meningkat sehingga gas larut dalam soda lebih cepat dilepas. kita berikan aplaus untuk kelompok 5. Oke, jadi di sini tekanan itu meningkatkan tekanan dengan reaksi gas, meningkatkan konsentrasi gas sehingga laju reaksi meningkat. Jadi apakah kalian sudah mengerti? Sudah. Begitu. Baik, jadi terima kasih untuk adik-adik kelompok 1 sampai dengan 5 yang telah memberikan
adalah kecepatan simulasi konsentrasi reaktan atau produk dalam suatu reaksi kimia terhadap waktu. Baik, terima kasih adik. Kita beri tepuk tangan untuk Ibra. Mungkin ada adik-adik yang ingin melengkapi. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulan dari materi kita mengenai laju reaksi hari ini adalah laju reaksi adalah kecepatan perubahan reaktan menjadi produk dalam suatu reaksi kimia. Laju reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi, suhu katalis, luas permukaan, dan tekanan. Semakin besar faktor-faktor sesuai konteksnya, semakin cepat reaksi berlangsung. Baik, adik-adik sudah mengerti? Ibu akan memberikan tugas yang akan dikumpulkan pada minggu depan. Maka karena itu adik-adik siapkan buku dan pulpennya untuk ditulis soalnya. Yang pertama, jelaskan bagaimana suhu dapat mempengaruhi laju reaksi berdasarkan teori terbuka. Sudah? Sudah, Ibu. Yang kedua, apa perbedaan antara reaksi cepat dan reaksi lambat? Berikan contohnya. Sudah? Sudah, Ibu. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara konsentrasi reaktan dan waktu reaksi? Sekian yang diberikan untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Ibu minta satu orang untuk kita. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk melakukan teman-teman kita berdoa. Berdoa selesai.